Saya hanya nyuruh wasiat sama anak-anak saya. Coba orang-orang yang punya hutang. Suatu ketika Rasulullah cerita, dulu itu ada orang ketika mati, malaikat tuh rame datang yang jenazah wong ini. Bahwasanya qala Rasulullah talaggatil malaikah ruha rajulin mimman kana qablakum. Talaggatil malaikah. Suatu ketika Rasulullah cerita, dulu itu ada orang ketika mati, malaikat tuh rame datang yang jenazah wong ini. Jenazahnya orang ini. Qalu amilta minal khairi syai'an? Malaikat ini tanya sama orang ini, sama orang yang mati ini, kurang lebih wallah alam ini ya. Redaksinya oh iya seperti ini. Hei, kamu ini punya amal apa? Kok sampai malaikat ini datang banyak pada jenazahmu nih? Yang wong sing rohe sing mati iku. Ditakoni. Qala dijawab, "Oh enggak, saya enggak punya amal apa-apa. Saya cuma apa? Kuntu amuru fityani an yunzirul mu'syir." Saya hanya nyuruh wasiat sama anak-anak saya. Coba orang-orang yang punya hutang, yang mau nyaur nanti sama saya, apa kata dia? An yunziru al mu'syir. Suruh santai. Yunziru itu gampang no. Jatuh tempo tanggal 10 mau bayar, kok dia belum bayar? Tak apa-apa antenono. Ojo nyanyi, ojo ditagih. Aku cuma wasiat iku tok, yang anakku. In kana dzu usratin fa nadhiratun ilal maisarah di Al-Qur'an itu. In kana dzu usratin fa nadhiratun ilal maisarah. Suruh gampangkan. Lek melarat, jatuh tempo tanggal 10 kok dia gak bisa bayar. Misalnya, tak usah antenono sampai bayar. Itu samhan namanya. Murah hati, nyepuroan. Ketika ditunggu. Bahkan yang paling bagus itu ketika dia datang, dia sulit, sampai mengikhlaskan, tidak apa-apa aku ikhlas. Oh, iki. Gara-gara iku akhir wong iku dikerubungi malaikat rohi ketika mati. Wa itajawazu anil musir. Terus apa? Saya hanya menyuruh kalau ada orang repot mau bayar, tidak apa-apa antenono. Kasih kesempatan lagi. Terus apa? Wa itajawazu anil musir. Kalau sudah orang itu tidak mampu, apa-apa ikhlas no. Gara-gara iki akhir dikerubungi malaikat. Fatajawazallah anhu. Akhirnya apa? Gara-gara aku wis ndak apa-apa, wis ndak iso sampean ndak apa-apa. Ngikhlasno sampean, akhirnya mbak Allah diikhlasno sampean ku dosa-dosa di sepuro kabeh mbak Allah. Gara-gara hal remeh. Gara-gara sampean ditunda akhirnya dosanya sampean diampuni. Kok ternyata ketika dilihat orang ini ndak bisa, sampean maafkan wis ndak apa-apa, aku ikhlas wis. Ndak ngenteni ditagih wis, sama mau ndak bayar kok aku ikhlas wis jarno. Walaupun sampai ndak ngomong langsung sama orang yang ngasih utang. Misalkan dia lupa sampai apa, dia bebas, ndak punya tanggungan sama sampean. Jadi gitu. Tunggu ndak apa-apa. Ini yang pertama kan ngomong, yunziru, ditunggu kalau ada orang tidak mampu bayar, ditunggu di jarno. Maksudnya ndak ditagih. Nek sama ndak iso wis ikhlas. Jadi gitu. Karena hutang ini tetap harus ditulis. Orang punya hutang tetap harus ditulis. Di antara salah satu sampean kasihan sama orang itu, kalau teman sampean punya hutang, tagihin asli ini. Di antara salah satu tanda kasihannya apa? Karena itu hak bagi dia, dituntut nanti. Tapi kita harus punya akhlak, yaitu akhlaknya sebenarnya. Kalau dia tidak mampu, wis entenono. Tungguin. Kalau kelihatannya lama-lama tidak bisa, musir, sulit sudah dia, ikhlaskan. Rahimallah, maka dirahmati oleh Allah. Samhan idza ba'a, kalau dia, atau wa idza qtada, ketika ada perjanjian seperti itu. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain itu disebutkan, orang ini ditanya, kenapa kamu kok mengikhlaskan kepada dia ketika dia tidak mampu bayar? Oh ya Rasulullah, ya Allah, saya kasihan sama dia, ya Allah. Katanya, oh lek ngono, aku luwih iso, katanya pangeran. Katanya Allah, aku lebih bisa untuk mengkasihani hamba-hambaku dibanding kamu kepada dia. Ketika kamu sudah membebaskan tanggungannya dia, saya bisa membebaskan tanggunganmu. Akhirnya di sepuro ya Allah. Mosok kon iso aku ndak iso, jarene Allah, kurang lebih seperti itu. Oh, dia bisa mengikhlaskan, merelakan tanggungannya orang itu kepada dia, hutang tadi, masa aku ndak bisa hanya merelakan siksamu? Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.